Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Surat Al-Hasyr ayat 18. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang akan dikerjakan untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah tahu apa yang akan kita kerjakan. Ayat ini menunjukkan satu rencana apa yang akan kita kerjakan. Satu harapan ke depan apa yang harus kita kerjakan, bukan sekedar harapan angan-angan kemudian kita tidak melakukan upaya usaha ikhtiar. Nah, disinilah masa depan kita, masa depan umat Islam adalah tergantung kepada bagaimana kita menyikapi sekarang, merencanakan untuk masa depan. Yang paling gampang ini berkaitan nanti dengan bagaimana seorang yang diupayakan, direncanakan dari sesuatu yang lebih baik untuk kedepannya, bukan sekedar saat itu yang diharapkan, tapi masa depannya berkelanjutan. Ya, ada regenerasi. Sebagaimana kalau kita lihat asal usul orang yang sukses karena hasil dari sebuah rencana sebelum-sebelumnya. Contohnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu ya merupakan sesuatu hal tokoh ya yang luar biasa. Beliau pernah jadi gubernur mundur karena takut amanah. Singkat cerita, asal usul Umar bin Abdul Aziz ini adalah cicit daripada Khalifah Umar bin Khattab. Beliau Umar bin Abdul Aziz itu zaman Khalifah Umayyah tahun 99 sampai 101 Hijriah, hanya 2 tahun. Ya, selama 2 tahun itu tidak ada rakyat yang menerima zakat. Luar biasa, berarti satu perencanaan membangun satu ya, bangsa, mensejahterakan rakyatnya, sampai seperti itu. Nah, singkat cerita, asal usul beliau itu di mana Sayyidina Umar bin Khattab itu punya anak namanya Asim, ya, laki-laki. Asim dijodohkan dengan rakyat biasa, ya boleh dikatakan rakyat yang melarat lah. Di mana seorang nenek ketika menjual susunya, dia punya kambing, diperas kambingnya, susunya dijual ke pasar, perintahkan kepada cucunya ambil air untuk nambah susunya biar tambah banyak. Nek, jangan Nek. Nah, jangan, nanti kita bohongi orang. Enggak apa-apa, biar untungnya banyak. Enggak bisa. Sampai cucunya protes berkali-kali, jangan Nek. Apakah nenek ini sedang menguji cucunya dalam kejujuran? Ya. Nah, ternyata ketika belusukan, Sayyidina Umar itu mendengar dialog antara nenek dan cucunya. Begitu pulang ke istrinya, ceritakan, wahai istriku, saya akan nikahkan anakku Asim dengan si Anu, cucu penjual susu. Akhirnya dinikahkan. Singkat cerita, ya
Asim dengan penjual susu itu punya anak namanya Abdul Aziz. Abdul Aziz punya anak namanya Umar. Jadi Umar bin Abdul Aziz. Jadi anaknya cucu dari cicit gitu ya. Cicitnya Sayyidina Umar. Nah, Sayyidina Umar ini orang yang memang luar biasa. Ketika Bani Umayyah itu Raja Sulaiman 90 tahun sudah tak berdaya menjadi seorang presiden, penguasa, khalifah. Dia ceritakan, kumpulkan pembesar-pembesar istana, bukan pembisik ya. Kalau di istana ada pembisik, bisa jadi ada yang bisikinya dengan secara busuk, ya, memasukkan kepada pemimpin, kepada presiden, kepada khalifah, bisikannya bisikan yang jelek, namanya membusukkan, bukan membisikkan. Kalau bisikan yang baik mending. Nah, para pembesar istana dikumpulkan, saya mau berhenti karena saya sudah tua. Nanti kalau saya mati, tolong itu si Umar bin Abdul Aziz, mantan gubernur untuk matikan saya. Suasana pembesar istana nurut. Tidak ada yang kemudian membelot, kemudian kudeta, kemudian di dalam istana yang merasa bisa berkuasa menggantikan amanatnya khalifah tidak disampaikan ke Umar bin Abdul Aziz. Akhirnya, ya, Umar bin Abdul Aziz dipanggil saat sudah meninggal khalifahnya, didaulat untuk pengganti khalifah. Gak mau, nangis gak mau, pokoknya gak mau, dipaksa karena ini pesan amanat khalifah. Akhirnya mau, begitu pulang nangis, cerita sama istrinya ada apa, nangis bla 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 bla. Ya udah, terima. Ya udah, kalau kamu mendukung saya jadi khalifah, kumpulkan seluruh harta benda kita, emas gelang apa dan sebagainya. Kumpulkan. Lah buat apa? Kata istrinya, aku masukkan ke Baitul Mal. Jangan sampai aku jadi khalifah, jadi presiden, ada rakyat yang sengsara. Dana Baitul Mal untuk kesejahteraan rakyat. Jadi menjabat pimpinan bukan cawe-cawe cari untung, cari dapat persenan proyek dan sebagainya untuk memperkaya diri dan keluarganya. Justru harta keluarganya untuk rakyat. Nah, di sini harusnya siapapun orangnya yang ketika memang dia jadi pemimpin, untuk mencari penggantinya harus yang lebih baik daripada dirinya. Jangan sampai penggantinya malah terburuk, malah tidak disukai rakyat. Jadi dari dulu sudah begitu. Ketika dia mau mengakhiri jabatannya, dia carikan penggantinya siapa, termasuk Rasulullah ketika sudah saatnya sakit-sakitan dan seterusnya, ya, menunjuk yang selalu dekat dengan Rasulullah adalah Abu Bakar Siddiq, ya. Sehingga secara aklamasi para sahabat, pembesar tokoh-tokoh Islam saat itu sepakat mengangkat beliau karena terbaik di antara mereka. Nah, jadi kalau seorang pemimpin dia mau reses, mau mengakhiri jabatannya, ya kalau memang dia sudah waktunya harus turun. Kemudian kalau dia ingin mencarikan penggantinya untuk dirinya yang lebih baik, cari pilih di antara anak bangsa yang hebat, yang cerdas, yang baik dan seterusnya. Nah, oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah, apa yang kita ambil dari pelajaran dari seorang nenek, cucunya yang di sana ada sebuah kejujuran. Tidak ada dusta di antara nenek dan cucunya setelah sepakat bahwa itu adalah sebuah kebohongan. Jadi kebohongan ini, ya, ada dampaknya. Ketika kebohongan itu dibawa ke publik, ya, kita ambil dipandang dari sisi ekonomi. Ketika kita berbohong, akan ketahuan. Ketika kita berbisnis, berdagang, pedagang akan dijauhi dari pembeli karena bohong. Kan begitu. Ada kisah lagi, seorang pedagang di pasar menjual minyak. Ya, ada hubungannya juga dengan susu, ya.
laris dagangan. Akhirnya ada orang desa yang jual susu setiap hari ke pedagang pasar. Awalnya dia membeli minyak 1 liter. Udah. Terus besok lusanya tukeranlah minyaknya sama susu. Ya, barter. Dia juga jual minyak ke pasar, jual susu kepada orang-orang di pasar. Singkat cerita, ya, si pedagang minyak itu, ya minyak sayur maksudnya, manggil tukang susu yang tadi yang jual susu. Mas ini, Bapak sini Pak. Dalam suasana banyak orang beli di warung. Bapak tuh gimana sih? Ini susu tidak sampai 1 liter. Cuma 900 mili, enggak 1000 mili. Ya. Kurang ini susunya. Kamu tuh gimana? Bohong saja. Padahal ya, saya setengah banyak. Saya langganan sama kamu tiap hari susu kambing ini. Kok kurang dari 1 liter? Kamu bilang 1 liter. Wah, ada juga yang pernah beli. Iya Bapak, kita pernah kuning Bapak. Gimana Pak? Bapak bohong nih. Saya berapa kali tuh beli di Bapak nih. Ternyata isinya tidak 1 liter. Nih saya kembalikan apa jadi? Ya. Akhirnya si penjual susu bercerita, sebentar Bapak-bapak, sebentar. Saya akan jelaskan. Saya ini orang kampung, beli 2 takaran literan, beli 2 kiloan. Jadi saya ini penjual susu, ukurannya, nih minyak yang ini nih, di dasarnya dijemput, nih cekeweng. Saya ukurannya ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya timbang di rumah dengan susu sama isinya rata. Saya bungkus. Nah, ini bilang saya 1 liter karena saya beli minyak sama bapak ini, ya, bapak pedagang ini nih bilangnya 1 liter. Udah saya ikutan. Jadi susu saya 1 liter sama dengan minyak yang ini 1 liter yang dijual sama bapak ini yang tadi marah-marah sama saya. Gimana kira-kira? Muka wajah pedagang bagaimana? Si pembohong menjual dagangannya. Akhirnya pelanggan pada kabur. Wah, dasar pembohong. Tukang susu gimana? Ya benar, gak disalahkan. Ya, karena dia nggak punya alat ukur. Nah, disinilah akibat sebuah kebohongan bisnisnya bangkrut. Itu dari masalah kebohongan dihubungkan dengan bisnis dagang. Bagaimana kalau kebohongan dihubungkan dengan sikap perilaku seorang pemimpin? Kira-kira gimana? Kalau rakyat sudah dibohongi sekali, 2 kali, 3 kali dan seterusnya, kira-kira rakyat akan segan tidak? Nah di sini, ya, dari segi ekonomi, dari segi kepemimpinan, dari segi pergaulan. Bagaimana kalau kita suka dibohongi sama teman-teman, sama si teman kita yang kelihatannya baik, ternyata bohong, besoknya bohong lagi. Kira-kira teman yang suka bohong dijauhi enggak? Dijauhi. Akibat kebohongan persahabatan hilang, persahabatan akhirnya renggang. Nah di sini makanya ditanamkan ya Rasulullah kepada siapapun ya yang merasa ingin jadi cinta Rasul menurut Rasulullah, jangan bohong. Ya Rasulullah, saya ini tukang mabok. Saya pengen masuk Islam, tapi tolong jangan sampai kebiasaan saya mabok, saya minum minuman saya, drinknya, ya, kebiasaannya saya nggak bisa ninggalkan. Ajarkan kepada saya kalau saya masuk Islam apa harus saya lakukan. Tidak suruh sholat karena waktu itu ya masih dalam penanaman akidah, belum ada perintah yang khusus ibadah di Mekah, itu masih tahap kepercayaan, keimanan. Nah baru di Madinah ada perintah-perintah masalah ibadah. Nah apa yang Rasulullah berikan? Ya sudah, kamu masuk Islam, saya minta kamu jangan bohong. Nah, wah gampang masuk Islam, tidak usah bohong mah. Nah, yang penting tidak bohongnya Rasulullah. Mabuk boleh ya. Akhirnya apa?
selesai keislamannya, kemudian dia bergaul lagi sehari-hari dengan temannya, usaha dan sebagainya. Ketika temannya ngajak minum, mabuk, ya mabuk, ya begitu bang minum nggak jadi. Kenapa tidak jadi? Dia mikir, nanti saya kalau ketemu Rasulullah ditanya, apa yang pernah kamu lakukan hari ini? Saya akan bilang, saya minum. Nah, enak ya, minum itu kan nggak boleh dalam Islam, ya haram. Jadi gimana ini? Ya. Daripada nanti saya malu, ya udahlah, nggak minum lagi. Sehingga ketika ketemu Rasulullah ditanya, hari ini kamu minum nggak? Oh enggak ya Rasulullah, kan enak, nggak bohong. Nah disinilah ya beberapa ya yang berkaitan dengan sebuah kebohongan akan menjadi sebuah yang merugikan untuk kita semua. Kebohongan ya itu memang harus kita jauhi. Betapa hebatnya ya, Khalifah Umar bin Khattab menjodohkan anaknya dengan seorang putri cucu penjual susu yang jujur, tidak bohong, melahirkan anak, kemudian melahirkan cucunya anaknya Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, seorang yang tidak bohong dan amanah lagi. Ya, ketika datang ya rakyatnya, wahai Amirul Mukminin, saya mau ngobrol nih. Ya, ngobrol apa? Urusan keluarga atau urusan negara, urusan umat, urusan pemerintahan. Ya, saya kesini urusan keluarga ya di rumah saja, ngapain? Ini kan di kantor, saya urusan negara dong. Wah, rakyatnya ngerti kan? Berarti rakyatnya cerdas. Ini urusan negara, saya datang ke sini. Ya sudah kalau gitu sebentar. Dimatikan lampunya. AC-nya dimatikan. Lalu kalau ada AC dulu ya, dimatikan lampunya. Loh, kenapa dimatikan jadinya gelap? Ya kita pakai cempor aja lah, pakai lampu kecil. Kenapa ya Khalifah gini yang berdua ini? Ente kan urusan negara, bukan urusan negara, urusan keluarga. Saya datang ke sini urusan keluarga, bukan urusan negara. Ya, saya mau datang ke rumah, Khalifahnya sibuk saja, ada di kantor, udah ke kantor, urusannya urusan keluarga, dimatikan lampunya. Karena minyak ini adalah biaya negara, maka ya kita ngobrol pakai lampu kecil aja, karena ini urusan pribadi, urusan keluarga. Nah itu dari cucu seorang ibunya dari yang jujur melahirkan cucu yang jujur, yang amanah, luar biasa. Ya, merupakan sesuatu hal yang jarang. Nah, ini merupakan ya sesuatu yang direncanakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Saya kalau pengen punya mantu, punya cucu nanti yang baik, carikan jodoh anaknya dengan orang yang baik-baik. Ya seperti tadi, wal tandur nafsu ma qaddamat. Apa yang kamu kerjakan nih agar hari esok lebih baik. Makanya mau menikahkan anaknya ya ada generasi yang baik. Luar biasa. Nah oleh karena itu sekali lagi jamaah yang dimuliakan Allah ya, apapun yang terjadi dari zaman dahulu sampai zaman sekarang itu sebetulnya tidak beda. Semua sama, tinggal orangnya saja, ya wayangnya yang beda. Ya, kalau dulu ada pemimpin yang baik, insya Allah ya kapan-kapan akan muncul pemimpin yang baik. Kalau dulu pernah ada pemimpin yang zalim, Fir'aun dan seterusnya, ya pasti ada ya orang yang meniru gaya hidup Fir'aun dalam kepemimpinannya. Ya, nah disinilah sekali lagi ya sesuatu yang baik direncanakan dari yang baik sebetulnya, sehingga semuanya insya Allah baik. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Mudah-mudahan ya kita bisa menjadikan sebuah pelajaran untuk kita, untuk keluarga kita, untuk semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.